Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, qiyamul lail kita, puasa kita, tadarus kita, sedekah jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi ladang kita, ladang pahala kita yang akan kita panen kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu puasa adalah sebuah perubahan. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita memperhatikan seekor kupu-kupu? Pada proses metamorfosisnya, kupu-kupu tampak begitu indah dipandang oleh mata kita. Diawali dengan telur, lalu menjadi seekor ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Tapi sadarkah kita, sebelum ulat menjadi kupu-kupu, melalui proses metamorfosis, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Akan tetapi, ternyata bermula dari seekor ulat yang menjijikkan. Bahkan seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali dari kita semua mempersepsikan ulat dengan sebuah persepsi yang buruk. Hadirin yang budiman, ulat sering memakan daun-daun. Ulat juga dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kulit tubuh manusia. Jika ulat menempel atau mengenai tubuh kita, bisa menjadi gatal dan menjadi bentol-bentol. Hadirin rahimakumullah, ketika melihat seekor ulat, tak jarang kita merasa jijik dan takut. Bahkan jika ada seekor ulat masuk ke dalam rumah kita, tanpa rasa ragu, rasanya ingin segera menjauhkan, bahkan mungkin ingin membuang ulat tersebut jauh-jauh dari kita. Hadirin rahimakumullah, tapi yang harus kita sadari, ketika ulat mengalami proses metamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah, terdapat sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari proses tersebut. Sebuah proses metamorfosis puasanya seekor ulat dalam menjadi kupu-kupu yang makan waktu kurang lebih 14 sampai dengan 16 hari. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang budiman, dari sini kita bisa melihat dan menyadari ada sebuah korelasi bahwa manusia juga sama seperti prosesnya seekor ulat yang menjadi kupu-kupu, yang melalui proses puasa kurang lebih 14 sampai dengan 16 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia untuk memacu dirinya dalam sebuah proses, yaitu puasa Ramadan selama kurang lebih
1 bulan atau 30 hari lamanya. Untuk apa Allah memerintahkan hal tersebut? Jawabannya seperti yang tertera di dalam ayat yang kita baca di atas, yakni untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk menjadi orang yang selalu mau menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, indah sekali ketika kita membayangkan di mana manusia memasuki ke dalam kepompongnya, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam prosesnya manusia berubah menjadi orang pribadi yang lebih baik, menjadi seorang yang sempurna karena melalui proses yang bernama bulan suci Ramadan. Sama halnya seperti seekor ulat, ada sebuah proses yang dijalani antara keduanya untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jika ulat akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah setelah melewati masa metamorfosis, sedangkan manusia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ketika bulan suci Ramadan datang. Hadirin rahimakumullah, memang harapannya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam berbagai hal, menjadi pribadi manusia yang jauh berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya. Boleh jadi sebelum Ramadan kita banyak melakukan perbuatan lalai kepada Allah. Boleh jadi sebelum Ramadan tiba kita begitu banyak maksiat kepada Allah. Dan boleh jadi sebelum Ramadan kita mungkin sholat, namun sholat kita selalu terlambat. Hadirin rahimakumullah, tapi setelah Ramadan, proses puasa tersebut membentuk diri kita menjadi orang yang lebih sempurna, yakni orang yang selalu bertakwa kepada Allah SWT, orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu, menjadi orang yang menahan gerak kakinya untuk berjalan kepada kemaksiatan, orang yang mampu menahan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah sebuah perbandingan, sebuah pembelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah proses metamorfosis seekor ulat. Mari selalu kita manfaatkan apa yang menjadi kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Sungguh rugi rasanya jika dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita. Maka janganlah kita menjadi golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Dan semoga bulan Ramadan tahun ini bisa kita lewati lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.